Oke, terima kasih ya. Oh. Jadi nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, ketika pas saat menikmati snack, karena para tamu undangan itu tidak mengikuti kegiatan sampai akhir, kami juga akan membawakan kepada para tamu undangan nanti untuk dipersilakan melanjutkan aktivitas selanjutnya, dan juga jika yang ingin mengikuti selanjutnya juga tetap berada di tempat ketika pas nanti. Para hadirin dan tamu undangan, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya dalam pembukaan rapat anggota tahunan KSPC Bogor Kudus pada hari ini. Kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan panitia, dan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang masih mengikuti kegiatan agar tetap berada di tempat, dan bagi Bapak Ibu yang masih memiliki aktivitas lain dipersilakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Karena semua para tamu undangan tidak semuanya ikut di sini, jadi kami persilakan untuk mereka ya, setelah pembukaan. Biasanya sih seperti itu ya Bu ya. Tinggal nanti pengurus sama pengawas mendampingi yang mau pulang tadi. Iya. Mengantarkan biasa. Hari tadi. Kan di situ juga Dari awal pun mendampingi di ruangan itu sampai sesi break juga di situ. menemani mereka ngobrol. Kita masuk ke sesi ini yang kedua, yaitu sidang. Baiklah Bapak Ibu beserta Pak Anggota Tahunan sekalian, acara selanjutnya adalah rapat anggota tahunan KSP Keluarga Kudus tahun buku 2024. Untuk itu dipersilakan kepada sekretaris pengurus untuk membacakan surat keputusan pengurus tentang penunjukan pimpinan rapat dan sekretaris rapat. Kepada Bapak Ari MPD disilakan. Dinomori. Hanya mau terus cek lagi, hanya Bapak Ketua Pimpinan. namanya udah benar belum Pak? Betul, dah betul. Saya takut keliru Pak. Dah betul dah. Ya udah benar ya. Ya, ada Dengan kan. Bu ini Bu tidak- sekretaris, udah ya. Ya. Kalau mau tambah boleh gitu nih. Kalau mau ditambah punya. Ditambah belakangnya ya. Sabar ya. Tuh dari si Marga, bawa. Kasih Marga. Selanjutnya penyerahan palu rapat oleh pengurus kepada pimpinan rapat, sekaligus mempersilakan pimpinan rapat dan sekretaris rapat menempati tempat yang sudah disediakan. Jadi nanti Pak itu ya Pak Retno ya. Lalu bukan Google. Dengan diterimanya palu dan kelengkapan rapat, maka selanjutnya acara rapat anggota tahunan KSP Keluarga Kudus tahun buku 2024 kami serahkan kepada pimpinan dan sekretaris rapat untuk diambil alih. Kepada Bapak Yakobus Junior Lelis STM SOS dan Ibu Yuliana Nini Eskom disilakan. Terima kasih MC. Selanjutnya kami menerima mandat ini sesuai dengan SK yang telah dibacakan. Sebelum kita memasuki sidang rapat anggota tahunan tahun buku 2024, saya mempersilakan saudari sekretaris untuk membaca tata tertib sidang dan membaca keseluruhan terlebih dahulu. Selanjutnya jika ada dari peserta rapat yang akan mengoreksi atau menambahkan, dipersilakan setelah dibacakan oleh saudari sekretaris. Pada Ibu Yuliana ini disilakan. Apakah perlu dulu apa namanya? Oh iya, sorry. Kan penetapan kan dari SK pengurus. Tapi kalau misal keberatan, mungkin itu dilemparkan. Oh iya, baik.
Saya pikir langsung gitu dulu karena ya. Peserta rapat anggota tahunan KSP Kredit Union Keluarga Kudus yang terhormat, sebagai pimpinan sidang saya akan membacakan quorum yang kita akan sahkan pada hari ini. Untuk quorum ini, pada hari ini, hari Sabtu tanggal 8 bulan Februari tahun 2025, bertempat di Hotel Ibis Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 81 Pontianak, telah dilakukan pengesahan. Oh, ini beritanya. Ya. Yang ini aja ya. Baik. Untuk itu kita akan melihat quorum kita ini. Yang pertama, jumlah anggota per 31 Desember 2023 6.760 anggota. Jumlah anggota yang hadir langsung 127 anggota. Jumlah anggota yang hadir online 338 anggota. Jumlah anggota yang memberi mandat 3.117 anggota. Sesuai dengan setelah menghitung dan meneliti anggota yang mengisi dan menandatangani daftar hadir, baik yang hadir secara langsung, secara online dan yang memberi mandat sebanyak 342 anggota mencapai quorum. Maka rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2023 dapat dilaksanakan. Langsung, mau diserahkan dulu, mau ditanyakan dulu. Kalau mereka setuju dengan pilihnya SK Bapak semua. oh ya, Kami lanjut baca quorum. Quorumnya tadi. kalau quorum sih dia langsung diketuk saja kan. Ya, kalau udah mencapai quorum, berarti saya akan setelah dibacakan nanti kan saya mau menawarkan ini para peserta RAT, apakah Bapak Ibu saudara-saudari menerima kami sebagai pimpinan dan sekretaris sidang? Baik, dengan telah diterimanya kami sebagai pimpinan sidang, maka sidang rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2024 dibuka. Selanjutnya kami mempersilakan para pengurus dan pengawas serta manajer yang terhormat untuk menduduki kursi yang telah disediakan di depan. Begitu kan? Baik, selanjutnya kita akan menetapkan quorum sesuai dengan daftar hadir dan juga daftar hadir online. Total anggota per 31 Desember 2024 adalah 6.760. Jumlah anggota yang hadir langsung 127. Jumlah anggota yang hadir online 338. Dan anggota yang memberi mandat 3.117 anggota. Setelah menghitung dan meneliti anggota yang mengisi dan menandatangani daftar hadir, baik yang hadir secara langsung, secara online dan yang memberi mandat sebanyak 3.582 anggota, dan sudah mencapai quorum, maka rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2023 dapat dilaksanakan. Selanjutnya, untuk berjalannya lancar rapat anggota tahunan ini, kita akan membacakan tata tertib yang akan dibacakan oleh Saudari Sekretaris Ibu Yuliana Dini. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Sebelum diserahkan ke saya ditanya dulu apakah dibacakan satu-satu? Oh iya. Baru ditutup atau setelah selesai semua? Baik. Selaku pimpinan sidang saya menawarkan apakah tata tertib ini akan dibaca seluruhnya oleh Saudari Sekretaris atau dibaca poin per poin. Tergantung dari
Ya. Bagaimana para peserta RAT tahun buku 2024? Anggap saja dibaca poin per poin. Ya, kita baca. Baik, karena suara floor mengatakan dibaca poin per poin, maka tata tertib ini akan dibaca poin per poin untuk disetujui oleh peserta rapat, dan kami mohon kesediaan Ibu Yuliana ini untuk membacanya. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini saya akan izinkan saya membacakan tata tertib rapat anggota tahunan. Saya akan membacakan poin per poin. Apabila ada masukan dari Bapak Ibu nanti akan disampaikan, dipandu oleh Bapak Pimpinan Rapat. Yang pertama, status rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan untuk selanjutnya dinyatakan sebagai RAT merupakan forum kekuasaan tertinggi KSPCU Keluarga Kudus menilai pertanggungjawaban pengurus, pengawas, dan partisipasi anggota dalam tahun buku 2024 serta menetapkan kebijaksanaan pengurus untuk tahun buku 2025. Baik, apakah peserta rapat setuju dengan poin ini? Yang kedua, peserta dan peninjau. A. Peserta rapat peserta RAT adalah anggota yang sudah tercatat sebagai anggota KSPCU Keluarga Kudus dan telah melunasi simpanan pokok serta memiliki nomor anggota yang hadir secara fisik maupun memberikan mandat termasuk penasihat, pengurus, pengawas, serta karyawan KSPCU Keluarga Kudus. B. Peninjau. Peninjau adalah calon anggota KSPCU Keluarga Kudus dan undangan yang bukan anggota KSPCU Keluarga Kudus. Apakah poin kedua untuk tata tertib ini disetujui? 3. Kehadiran. Anggota peserta RAT dianggap hadir jika mengisi daftar hadir atau telah memberikan mandat menggunakan belangko yang disediakan, baik dalam bentuk cetak maupun secara digital. Apakah poin ketiga ini disetujui? 4. Rapat. Rapat dalam rapat anggota tahunan KSP Kredit Union Keluarga Kudus dipimpin oleh pimpinan rapat yang diangkat dengan surat keputusan. Apakah poin keempat ini disetujui? 5. Quorum. Draft KSP Kredit Union Keluarga Kudus dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 dari jumlah anggota yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah melalui penghitungan anggota yang hadir langsung maupun yang memberikan mandat. Apabila tidak mencapai quorum tetapi peserta rapat yang hadir menyetujui untuk tetap dilanjutkan, maka rapat anggota tahunan dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah. Apakah poin kelima ini disetujui? 6. Hak bicara. Hak bicara adalah hak semua peserta rapat yang hadir secara fisik untuk menyampaikan pendapat, usul, saran dalam sesi RAT atas izin pimpinan rapat. Apakah poin keenam ini disetujui? 7. Hak suara. Hak suara adalah hak yang dimiliki peserta RAT tersebut pada butir 2 poin A dan hadir secara fisik untuk menentukan pilihan terhadap putusan yang akan diambil melalui pemungutan suara. Apakah poin ketujuh ini disetujui? 8. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan diutamakan atas dasar musyawarah untuk mufakat dengan ketentuan. A. Dalam hal tidak dapat mencapai kata mufakat, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara atas dasar suara terbanyak. B. Keputusan dinyatakan sah apabila didukung oleh sekurang-kurangnya setengah tambah 1 dari jumlah suara yang sah. C. Suara sah adalah yang memilih salah satu dari alternatif. Apakah poin 8 ini disetujui? 9. Tanya jawab.
A. Semua peserta RAP memiliki hak bicara untuk bertanya, memberikan saran atau mengemukakan pendapat atas izin pimpinan rapat dengan terlebih dahulu menyebutkan nama, nomor BA serta asal TP. B. Peserta RAP yang tidak mendapat kesempatan menggunakan hak bicara dapat mengajukan pertanyaan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh panitia berupa cetak yang disampaikan pada saat menghadiri RAP maupun secara digital yang disampaikan melalui link yang dapat dilihat di deskripsi rapat anggota tahunan KSP CU Keluarga Kudus tahun buku 2024 di channel YouTube CU Keluarga Kudus. Apakah poin ke-9 ini disetujui? Pontianak 8 Februari 2025, pimpinan rapat ditandatangani, sekretaris rapat ditandatangani. Baik, dengan disetujuinya tata tertib rapat anggota tahunan KSP Kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2024, maka sidang untuk RAP anggota tahunan saya nyatakan dibuka secara umum. Selanjutnya kita masuk ke sidang rapat anggota tahunan. Sidang rapat anggota tahunan ini akan dilaksanakan dengan 7 sesi. Dan sebelum sidang rapat ini, saya meminta saudara sekretaris pengurus untuk membacakan risalah RAP KSP CU Keluarga Kudus tahun buku sebelumnya. Silakan. Terima kasih pimpinan Bapak. Terima kasih pimpinan Bapak. Risalah rapat anggota tahunan KSP Kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2023 pada hari ini dan seterusnya. Terima kasih kepada pimpinan rapat. Baik, demikianlah risalah rapat tahun buku sebelumnya setelah dibacakan. Selanjutnya kita akan mempersilakan pengurus untuk memaparkan laporan pertanggungjawaban dengan waktu 15 menit. Kepada pengurus, disilakan. Ya. Kita mulai dari bab 1, itu halaman, kita buka sama-sama halaman 2 ya, yaitu bab 1 tentang organisasi. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada bagian A, isi nilai inti slogan tempat pelayanan ya, silakan dibaca. Lanjutkan ke B, susunan penasehat pengurus pengawas dan karyawan. Dari penasehat, pengurus, pengawas, ya. Terima kasih semuanya. Oke, nanti kita dari pengurus di bagian D. Cuman ini bagian. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih pengurus yang sudah membacakan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2024. Selanjutnya kami silakan pengawas untuk memaparkan laporan hasil pemeriksaan pengawas tahun buku 2024. Disilakan. Terima kasih untuk pengawas yang sudah memaparkan laporan hasil pemeriksaan pengawas tahun buku 2024. Selanjutnya kita masuk ke sesi pembahasan LPJ pengurus dan LHP pengawas. Pada sesi ini kita akan membuka dengan 2 termen. 1 termen 3 penanya. Waktu yang disampaikan
untuk proses pertanyaan ini disesuaikan dengan jadwal, yaitu 35 menit totalnya. Dan untuk itu mohon kepada penanya menyampaikan nama lengkap, nomor buku anggota, dan dari TP mana. Dan mohon untuk saudari sekretaris untuk mencatat pertanyaannya. Dan mohon pertanyaan ditujukan kepada pengurus atau kepada pengawas. Disilakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan juga jawaban dari pengurus dan pengawas. Dan sepertinya laporan pengurus dan laporan hasil pemeriksaan pengawas tahun buku 2024 sudah rampung dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu kita akan menetapkan LPJ pengurus dan LHP pengawas. Ini ada berita acaranya enggak? Jadi satu, Pak. Jadi satu dah ya. Baik. Apakah peserta rapat menerima LPJ pengurus dan LHP pengawas tahun buku 2024? Sekali lagi, apakah LPJ pengurus dan LHP pengawas tahun buku 2024 diterima? Diterima. Baik. Dengan diterimanya LPJ pengurus dan LHP pengawas dengan perbaikan dan saran, maka LPJ pengurus dan LHP pengawas diterima dengan catatan dan perbaikan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan rencana program kerja tahun buku 2025 kepada pengurus. Disilakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan terima kasih untuk rencana program kerja pengurus tahun buku 2025. Kita akan mendengarkan rencana program kerja. Ini langsung ya, nanti ini dengan pengawas ya. Iya, langsung. Berarti yang bacanya langsung ini ya, pengurus ya. Pengawas sudah baca kan? Kita akan membahas program kerja tahun buku 2025 ini, yang kita akan buka dengan satu termen pertanyaan. Satu termen ini ada 3 penanya, disilakan kepada para peserta rapat untuk menanyakannya. Mohon saudari sekretaris untuk mencatat pertanyaannya. Baik, demikianlah pertanyaan dan juga jawaban dari pengurus dan pengawas. Kami mengucapkan terima kasih kepada penanya, pengurus dan pengawas. Untuk itu kita akan menetapkan program kerja tahun buku 2025. Ini benar ya waktu 30 menit? Tergantung. Oh iya. penanya nanti, termin ya. Baik. Tergantung diskusinya. Apakah program kerja tahun buku 2025 dapat diterima? Baik. Dengan diterimanya program kerja tahun buku 2025, maka sidang rapat anggota tahunan saya skors terlebih dahulu untuk jeda makan siang. Ya, kan ada jeda makan siang kan? Ini kalau terpotong di pertanyaan ya udah ya, nanti di skors dulu ya. Baik, sesuai dengan ini ya. Izin Pak, ini kan apa susunan acaranya kan yang buat sidang. Kita nggak lagi menggunakan sidang, kita langsung ke rapat. Rapat saja. ya kan. Ini nanti catatan. Selanjutnya rapat anggota tahunan
Skorsnya saya cabut. Selanjutnya kita akan masuk ke pembacaan berita acara rapat anggota tahunan tahun buku 2024. Ini langsung ya. Ini yang membacanya saya. Ya. Sekretaris juga bisa, Pak. Hah? Sekretaris juga bisa baca. Oh, Tergantung, Pak. saya mohon kepada saudara-saudari sekretaris untuk membacanya. Memori jangan. Ah ya, memori lah. Tapi udah ada yang Pre-memori. Mau dibaca kan? enggak apa-apa. Besok aja. Nah, besok aja. Baik, selanjutnya Ketua Pengurus. Setelah dibaca ini ada penandatanganan berita acara. Mohon 5 orang peserta yang hadir untuk mewakili disilakan ke depan. Terima kasih untuk 5 orang peserta yang hadir dan mewakili untuk menandatangani berita acara ini. Selanjutnya Ketua Pengurus menyerahkan program kerja tahun buku 2025 kepada manajer KSPCU Keluarga Kudus. Disilakan. Ini dia programnya. Daya pre-memori. Demikianlah rapat anggota tahunan tahun buku 2024 KSPCU Keluarga Kudus pada hari ini berjalan lancar, tertib, aman, dan damai. Terima kasih untuk peran serta peserta rapat dan terima kasih untuk pengurus dan pengawas serta manajemen. Untuk ini kami selaku pimpinan sidang memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya dan Ibu Liliana ini mengucapkan terima kasih dan rapat anggota tahunan secara resmi rapatnya saya tutup. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Pak, nanti untuk yang skor dan tabel skornya kembalikan ke kami ya. Oh ya, Soalnya nanti tapi kan. baik. Nanti geladi bersihnya lah kita. Reva yang cakep. Siap. Minum Pak ya. Ya. Bertanda tangan. Hah? Terima kasih kepada Bapak Yakobus Julianis STMSOS dan Ibu Yuliani Eskom selaku pimpinan rapat dan sekretaris rapat pada kegiatan rapat anggota tahunan KSP Kedisimen Keluarga Kudus tahun buku 2024. Selanjutnya pengarahan dari penasihat kepada Romo Yohanes Thomas Maria Puji Nurjaya CMD, silakan. Hadir siapa? Tahu apakah ada di awal atau di akhir. Nah, karena kan susunan acara ini kan ada pemberian kata pengarah dari penasihat di penutup. Ya, ini dikasih tahu. Nanti besok kalau hadir beliau kasih pengarahan, nanti kalau nggak nanti kita mengikat berarti kan Ya, betul. langsung ke itu. Artinya kan belum tahu lagi Dia hari bisa hadir di kebahagiaan. awal, nanti dia pulang dulu, sebenarnya nanti terakhir. Kalau datangnya di awal berarti bukan pengarahan. Hanya Sambutan. sambutan, Betul, hanya sambutan. Ya, bisa aja dia datang lalu hilang lalu datang lagi, kan bisa kan? Bisa. Padahal bisa. Berarti kan besok situasional ketika beliau hadir, berarti kita ada pengarahan dari beliau. Ya. Kalau nggak bagian ini pengikat. Hilang istirahat lalu datang lagi dia. Datang per jam pulang tadi. Selanjutnya, penutupan rapat anggota tahunan KSPC Keluarga Kudus tahun 2024 oleh Ketua Pengurus kepada Bapak Lapius Retno SPD dengan hormat disilakan. Cukup ya. Nah, terus lagi.
Memori, terima kasih kepada Bapak Lebih Sretno SPD sudah menutup rangkaian acara rapat anggota tahunan KSP Keluarga Kudus tahun buku 2024 pada hari ini. Doa penutup Pak Teo kah? Jadi Pak Teo nggak bisa. Pak Masius ya. Penutup aja Pak. Ini Pak, ini kan quorum kan di awal tadi kan jumlah anggota kita kan 6374. Jumlah yang memberi mandat sementara itu kan baru masuk 2.316. Jumlah yang hadir ini kan kita nih yang hadir 175. Jadi secara keseluruhan 175 tambah ini kan 2.000 baru berjumlah 2.491. Sehingga belum mencapai quorum 50 plus 1. Nah, ini kan dilemparkan ke anggota kita langsung. Oke, berarti kami ganti ya, ini Pak. Bisa simpan ya? Simpan ya Pak. Nanti saya ada rubahkan. Nanti kalau mandatnya ada yang baru saya infokan. Baik, baik. Doa penutup. Untuk mensyukuri rangkaian acara rapat anggota tahunan KSP Keluarga Kudus tahun 2024 pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Marsius SPD. Kepada Bapak Marsius SPD disilakan. Pengen memori. Selesai, berikutnya kita bagi-bagi hadiah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi setelah doa penutup, rangkaian kegiatan berat kita sudah selesai. Nanti dilanjutkan dengan pembagian tanda kasih dan seterusnya. Nah, untuk sesi pertama kita gladi kotor ini, apakah ada masukan atau kritik dari Bapak Ibu? Disilakan. Tanya yang online. Siapa yang online Pak? Ada dari Banyak masukan. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online juga disilakan ya untuk memberikan masukan. Ada Bu Sur, kalau tidak salah tadi ada Bu Yani. Siapa lagi Pak? Rapat dibuka oleh pimpinan setelah penyampaian quorum. Sudah Bu Yani ya? Ibu Marcelina. Ibu Marcelina Irianti. Siapa lagi? Pak Teo. Pak Teo. Bu Crescencia. Bu Crescencia Yolentan. Jika ada masukan disilakan ya untuk perbaikan biar besok kita gladi bersihnya tidak Rapatnya dibuka terlalu setelah lama. quorum. Bapak ya? Enggak. Ini sama. Saran. Saran. Bisa. Diterima. Diterima. Saran diterima. Dan jadi catatan. Berarti baru dibuka tuh setelah quorum. Di sini Pak Bapak Itulah. dengan terpenuhnya program anggota tahunan dengan ini saya nyatakan yang ketiga kali baru 3 kali di sini. Masuk dalam pembahasan awal rapat. Ya. Sana bacanya nih. Buka kalau 3 kali, Ya karena tutup tadi kalau memang 3 kali. Kalau Sarannya, pada saat Draft dibuka oleh pimpinan setelah peserta dinyatakan quorum. Jadi pembahasan tatib masuk dalam pembahasan awal rapat. Berarti ini sarannya untuk pimpinan rapat ya. 2 kali. 2 kali ini 2 kali. Lanjut, ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan Di saran? sini ini 3 kali Pak. 3 kali. Berarti kan kalau skor 1 kali. Skor 2 kali. 2 kali. Biasa sih begitu. Kalau untuk ya, poinnya sekali. 1 kali. 2 kali. Itu aja sih. Forum kan nanti nunggu semua dari apa yang hadir itu kan sama mandat kan. Nanti siapa tugasnya kasih ke Pak ya langsung dimulai. Karena menyatakan 50 plus 1-nya tadi. Oh, Di Anggota yang hadir Oke. sebelum ini. Kita yang hadir mandat. Kan ada update dari Bapak kan. ya. Bisa. Bisa. Geladi bersihnya gitu. Besok. Penutupannya juga saya dibalikin juga bisa.
Hah? Untuk istilah penyelesaian tadi itu Heeh. selesainya pulang Hanya saja anggota menyetujui. berarti Hah? Ya, nanti berarti kalau dia tatib masuk dalam itu, dalam rapatnya. Tatib masuk dalam rapatnya setelah quorum. Tak mau apa kan memang dia kan tatibnya. Karena emang tertarik sih, saya dari juga satu kawan nih, kok tata tertib dulu, forum kan dulu, tata tertib bacakan, tata tertib dulu, lalu pesertanya juga forumnya setelah Sebenarnya kalau tidak quorum tuh harus tatibnya dulu tuh nanti itu. Iya kan? Kalau tidak quorum tuh, sekarang kan tatibnya kan nanti mengakomodir ini. Kalau seandainya tidak quorum, apakah sidang ini dilanjutkan? Harusnya dibuat di tatibnya tambah kalau gitu nanti itu. Nah nanti kalau misalnya tidak quorum kan, tatibnya ditambah. Dia masuk di tatib ya, kalau seandainya tidak masuk quorum Pak. Yang kan forum kan nanti kan di sini kan Pak. sudah ada penjelasannya. Kan nanti kan yang tadi itu Pak, catatan saya tadi itu. Catatan kecil saya tadi itu kan ternyata 39%. Kan ditanya kan pas udah baca SK lalu mana forum peserta sekian ini sekian. Tapi sebelum ke tatib kan kita lihat ke ini dulu kan. Jadi yang memberi ini sekian gitu. Udah, pembahasan tatib ini kan dia kan tidak sampai quorum. Kalau sampai quorum tidak ada tatibnya. Di tatib ada kan? Biasanya ada. Kurang-kurangnya ditambah satu dari jumlah kota yang bersuara dan atau lalu perhitungan upah nanti langsung mandat kan 39% tadi kan apapun tidak mencapai quorum tetapi peserta. Jadi kita tadi di awal yang tadi itu kalau misalnya mereka menyetujui kita lanjut kan Itulah tadi tuh kalau misalnya tatibnya dibaca di awal dia udah diikat di situ jadi dia tetap lanjut. Kalau tatib dulu atau quorum dulu kan gitu. Kalau misalnya forumnya dulu dia tidak sampai Tidak sampai quorum, quorum gimana? lalu Tapi, nanti mau masuk Pak Yan masa tatib dulu diikat di sini. nah Quorum. quorumnya disampaikan. Kalau sampai quorum tidak apa-apa. Sampai tidak sampai apa dari Nah, ikat biasanya tatib dulu dibacakan biar dia ngikat di sini. Dia kan tidak bisa lagi ini lanjut lari sidangnya. Karena tatib sudah dibahas di rapat. Kalau kita baca quorumnya belakangan, Kak, selama ini kan memang quorum tadi. Ya. Kalau memang tadi tapi biasanya sampai quorum enggak? Saya udah lama enggak enggak pernah. Tidak pernah Pak Yan, tidak pernah selama ini. Tapi kan Ya. Ini juga enggak Tapi pesertanya enggak kritis dia langsung masalah oke. kritis pasti oke dilanjutkan karena memang mereka ingin mendengar. Tapi tidak apa-apa sih. Minum dulu. Nah, tapi tidak apa kalau memang mau tatib dulu nanti kan tinggal kita arah. Mereka anggota tuh ditanya untuk menyetujui. sebelum tadi biasanya kita dari Setuju tidak dengan SK penunjukan. Berarti kan nanti setelah
SK kan Itu sih tetap ditanyakan. kan ditanyakan setuju nggak kami berdua di sini, nggak setuju berarti silakan kan, kalau setuju berarti kan lanjut, nah ini yang dibaca. Tapi kalau misalnya di rencana berubah jadi tatib yang duluan, berarti kan kesepakatan di hari ini nih gitu kan untuk besok gladi bersihnya. Gimana Pak Ketua? Gimana? Tadi yang saya bilang, tapi itulah saran saya tadi setuju. Jadi ini kan sudah jelas dalam tata tertib ada quorum dibacakan terakhir. Sementara kita dah awal tadi kan dimulai dari jumlah peserta dulu, baru tata tertib. Seharusnya tata tertib dulu baru jumlah Quorum. peserta. Nah, sebenarnya sih, tapi tergantung lah. Kalau saya sih lebih sarankan tata tertib dulu baru quorum. Saya setuju. Kalau quorum dulu, tatibnya belum dibaca. Dua aja dulu, Mas. Berarti kan udah Nanti kalau kurang ada yang mendapatkan baru salah quorum. Kalau quorumnya nyampai, enggak masalah. Kalau enggak Kalau enggak tanya ke peserta, mau lanjut dah nih, lanjut balik gitu. kalau biasa kan lanjut, nah ini kan hanya bagian dari tatib, pokoknya udah nih Biasanya sah. forumnya jauh ya dari Intinya kan dia menyatakan penegasan bahwa kegiatan ini sah dari kan. Baik, enggak apa-apa sih. Tapi nanti, jadi tetap sesuai rencana. Pak Ketua gimana? Tatib dulu lah ya. Gimana? Saya sih memang tatib dulu. Karena tatib itu sebenarnya dia kalau udah dibuka sidang itu biasanya tuh baca tatib dulu. Quorum itu setelah tatib dibacakan. Karena kalau quorum dulu dibacakan, apa dasarnya kita rapat? Nah itu aja sih sebenarnya logikanya. Coba Bapak tanya Bu Iranita. Kalau Bu Pendapat Iranita lainnya, teknisnya tadi sama tak yang Bapak maksud tadi itu. ini kan Peserta Setelah, berarti kan dia quorum dulu kalau bahasanya itu. rat dibuka oleh pimpinan setelah peserta dinyatakan quorum. Kalau tidak quorum, Enggak kan ditanya Pak, kalau kan quorum dulu. Kan quorum dulu. Bacaan Kalau tertib ternyata- dalam aturan berlaku itu. tidak apa-apa sih quorum Tapi dulu. ya, quorum dulu. quorum dulu, kalau dia kan nanti quorumnya kan dapat tuh hanya 39%. Ternyata tidak 50+1. Mau lanjut enggak nih? Bisa enggak nih? Oh ya, kalau berarti quorum dulu dibaca lah ya. Dia penetapan quorum dulu Pak. Dalam pengesahan quorum dilakukan lebih dulu sebelum Kan nanti pembacaan tatib. pimpinan rapatnya yang menyampaikan enggak quorum nih kalau berdasarkan 50+1. Nah, Bapak Ibu tawarkan ke anggota. Memang quorum dulu. Quorum dulu. ya selama ini sih kita memang di mana-mana quorum Ya, dulu. memang ini memang juga. Tapi kalau berdasarkan dalam DAT memang. ini kita tetap kita asal terbalik gitu lah. Nah juga sih kalau saya Kecuali ngambilnya tatib bahasa kan- quorum ini tidak dicantumkan. Tidak tertulis di situ. Tapi kan ini kan maksudnya dari tata tertib ini penegasan sih. Oh iya. Penegasan. Atau nanti gini aja, nanti di tatibnya saya aja karena ini tidak mencapai quorum dan peserta rapat menyatakan lanjut, ya berarti lanjut sebenarnya. Ini kata-katanya dari situ Pak ya. Pak pimpinan lah yang Iyalah, Sambil minum Pak ya, minum. jarang sih Silakan, dia. Ibu. Sekarang udah jarang nyampe quorum tuh. Pak, di tatib ini kan ada nyebut sekretaris rapat ini, nanti saya dibilang ilegal pula nih. Ini gimana? Silakan. Ini sudah di Betul SK sih. nanti yang jawabnya Betul ilegal sih. atau enggak kan gitu. Mbak, setidaknya di sini adalah Dicantumkan. dipimpin oleh pimpinan rapat yang dibantu oleh Sekretaris rapat. yang diangkat dengan surat Ditambah aja. Tinggal ditambah. maksudnya. Nomor 10. Maksudnya biar pada saat anak nanti ini kan belum ditandatangan juga kan, masih draft kan. Maksudnya yang Boleh ditambah. terus biasanya ini tatib ini ada tanda tangan ketua ini diketahui atau disetujui ketua pengurus biasanya. Bukan hanya pimpinan sama sekretaris saja yang tanda tangannya, nggak pegang. Biar kuat. Mm-mm. Diketahui ketua pengurus boleh. Ya, masalah di sininya kah atau di bagian sininya kah? Diketahui atau disetujui, disetujui ketua pengurus biasanya. Ini enggak ada. Iya. Maksudnya yang pas ditandatangani kan belum ditandatangani. Setelah setuju baru kita. Setelah setuju baru Dicek ditandatangani. langsung kasih. Harus ada. Nah, terus tadi permintaan